video kali ini kita akan buat ini. Hal yang pertama yang dilakukan itu kita menuju ke library, kemudian cari yang namanya background, dan yang background yang gue pilih itu yang warna putih. Terserah kalian juga yang mau pakai hitam atau yang warna selain ini juga boleh. Kemudian gue ingin freeze agar dapat yang bagian fotonya aja, teman-teman. Karena yang kalau bagian video kita nggak bisa rakit gitu. Tapi kalau yang bagian foto ini kita bisa drag sampai, mungkin gue mau sampai 9 aja. Dan sekarang kita menuju ke lokal, kita import drag video yang ingin kita bikin. Tapi bagi teman-teman yang nggak punya bahan mentahan video untuk bikin video ini, gue juga udah taruh video-video bahan mentahan yang gue pakai untuk membuat video ini di kolom deskripsi. Jadi silakan akses teman-teman untuk dapetin videonya. Sekarang kita perlu nge-scale ini agar sesuai dengan frame. Kita putar ke 90 derajat dan juga bisa di sini guys ya untuk rotate. Kemudian kita scale videonya sampai full. Kemudian kita drag video ini teman-teman. Setelah gue taruh ke sini dan kayaknya gue mau turunin sampai ke bawah sini, dan ini kayaknya kita perbesar sedikit agar full. Oke, udah. Kemudian kita Ctrl C dan klik Ctrl V. Kemudian kita drag video ini sejajar. Kita menuju ke menu cutout dan kita pilih auto cutout. Sudah, kita lihat apakah udah guys. Ini untuk catatan, untuk menu cutout ini yang di cutout itu cuma yang bagian manusianya aja guys, yang bagian tubuh itu saja. Dan kayak seperti laptop, kursi ini dan meja ini nggak bisa ambil guys. Jadi bagus-baguslah pakai auto cutout ini. Setelah gue cutout begini, gue ingin tambahin bagian ini guys, stiker ini. Agar memberikan kesan, gue taruh di bagian tengah di sini guys. Udah, tapi karena garis-garis ini ngelewatin bagian laptop ini, kita menuju ke menu mask. Kita pilih menu yang horizontal. Kemudian kita drag ke bawah, jangan sampai kena laptop juga. Ini ya, udah bagus. Udah bagus. Kemudian kita menuju ke feeder. Mungkin feedernya itu 20. Oke ya, 10 kayaknya. Gue taruh lagi ke atas sedikit. Oke, udah. Setelah itu, gue ingin ubah background bagian belakang ini menjadi warna biru. Kalau biru ya, kita menuju ke library, menuju ke background ini, kita pilih yang warna biru ini guys. Kita taruh bagian bawahnya dari stiker kita teman-teman. Udah, tapi ketutup bagian sini, jadi kita menuju ke masking lagi, pilih menu horizontal, kemudian kita drag ke bawah sebelum bagian laptopnya, ke bagian atas, kemudian kita menuju ke bagian feeder teman-teman. Gue ingin feedernya 100. Terlalu ya, di atas sini sedikit. Kenapa gue kasihkan 100? Karena agar yang bagian kursi ini tetap kelihatan teman-teman, dan bagian laptopnya juga tidak terlalu kena gitu. Udah bikin background yang bagus, kemudian kita pilih ke stiker. Kita ingin menurunkan bagian garis-garis ini guys, terlalu jelas gitu. Kita menuju ke bagian opacity, kita kurangin sampai berapa ya, mungkin 50, 30, 25.
Kemudian agar memberikan kesan-kesan spesifik itu, kita pergi ke effect, kita pilih yang namanya itu noise, guys. Pilih aja antara film frame kah, Salah film satu frame buku kah, bestseller di dunia. Salah atau satu buku bestseller bagian di dunia. noise 2. Tapi gue di sini khusus video ini gue pakai yang noise 2. Kita ke solid color main. Dan ini dia hasilnya. Ini adalah buku Atomic Habits, salah satu buku bestseller di dunia. Kita lanjut, kita akan ngedrag semua frame-frame ini menjadi satu. Tapi sebelum itu kita harus menyesuaikannya menjadi satu di detik 5. Sini guys. Jadi pada frame 1 ini kita akan memperkecilnya, dan pada frame kedua dan ke-5 ini kita akan menggunakan freeze. Jadi kita tandai dulu pada frame sebelumnya seperti ini dan klik yang namanya freeze di sini, teman-teman. Kemudian kita akan memperkecilnya, dan jika ada sisa ini kita hapus saja. Dan pada frame keempat ini kita tarik selurus, dan pada frame kelima ini kita akan freeze-nya juga. Kita memperkecilnya. Oke. Dan saat sudah selurus ini kita select semuanya, kemudian klik yang namanya itu compound clip yang ini, teman-teman. Kita klik dan menjadi satu kesatuan video. Kemudian klik Ctrl C dan Ctrl V dan drag frame kedua ini selurus dengan frame 1, dan kita masukkan buku Atomic Habits ini. Kita masukkan, kita luruskan dulu. Kemudian pilih nama video dan pilih yang namanya cutout dan pilih yang namanya chroma key dan pilih yang namanya color picker. Kita klik yang background warna hijau ini, dan pada stringnya ini kita akan kasih 3. Oke, dan pada bagian basic ini, pada bagian scale-nya ini kita akan kasih 90. Dan posisinya itu kita akan kasih di bagian atas agar tidak kelihatan di frame dulu, teman-teman. Oke, dan setelah ini kita ke bagian awal video dan kita select yang pada bagian position dan size-nya, scale, position, dan rotate, dan pada bagian blend-nya ini, teman, yang bagian opacity. Setelah itu kita maju ke 20-30 frame ke depan. Setelah itu kita tandai lagi pada bagian opacity-nya dan pada bagian position dan size-nya. Dan kita pilih yang last keyframe. Dan kita pilih yang pada bagian opacity-nya kita akan kurangin menjadi 0. Kita ke next keyframe. Dan ingat pada position X ini tetap menjadi 0. Jadi kita drag ke bawah. Kita posisikan. Dan saat posisi X-nya ini kita perbaiki menjadi 0. Udah, dan Y-nya gue akan kasih 1000. Oke, dan kita akan maju ke 30 keyframe ke depan lagi. 40 kayaknya, 40. Dan kita tandai lagi pada position dan size-nya. Kemudian kita pilih ke 20 keyframe ke depan. Setelah itu kita add keyframe lagi. Foto Atomic Habits ini ke tengah. Setelah itu pada bagian scale-nya kita akan ubah menjadi 125. Setelah itu kita klik pada frame ketiga ini dan klik namanya Alt K. Pilih bagian size-nya, klik 2 kali. Kemudian pada keyframe ketiga ini, teman-teman, kita tambahkan yang namanya auto curve yang ini, dan pada keyframe kedua juga kita kasihkan auto curve. Dan position Y-nya juga kita klik
kita klik di sini auto curve. Yang ketiga juga auto curve, kedua dan keempat juga. Setelah selesai, kita klik dan klik Alt key lagi. Setelah itu kita pilih lagi yang namanya font clip dan kita menuju ke bagian efek di sini teman-teman. Pilih yang namanya itu rebound swing atau play pendulum. Kemudian gue drag ini ke dalam frame ketiga dan bagian size-nya itu gue akan perkecil menjadi 20, speed-nya itu menjadi 30. Dan kita menuju ke frame kedua, kita klik V dulu agar menyembunyikan frame kedua ini, dan kita ke frame 1. Pada frame 1 ini, kita akan pergi ke sini teman-teman, dan klik yang namanya itu opacity. Kita akan kurangin menjadi 50%, dan pergi yang namanya effect, dan pergi yang namanya itu motion blur atau blur. Di sini gue akan pakai blur aja. Kita drag dan untuk dipakai di frame 1. Kita akan kurangi blurnya mungkin 20%, 10% aja. Kemudian kita ke frame kedua, klik V. Kita harus klik dulu di mana posisi bukunya ini akan memperbesar. Jadi gue akan pilih dulu di bagian sini, klik dulu frame kedua dan pergi ke circle dan pilih add keyframe ini untuk bagian mask, dan kita perlu memperbesar dulu guys. Perbesar sesuai dengan video, dan video ini kita perbesar lagi, dan kita klik lagi di convert clip di sini. Kita menuju ke 20 frame ke depan. Kemudian add lagi keyframe untuk mask. Kemudian kita memperkecilnya sesuai dengan besar bukunya guys. Ini kita perbesar lagi sini, dan kita pergi ke bagian bawah. Pada bagian feeder kita akan kasihkan 10 aja agar bagian luarnya ini lebih memperhalus gitu. Dan ini dia. Ini adalah buku Atomic Habits, salah satu buku bestseller di dunia. Gimana guys, tutorial kali ini? Untuk tutorial lainnya, silahkan lihat video sebelumnya. See ya!